Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para muridin, salikin, jamaah rahimakumullah. Mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita meneruskan ngaji kitab Tanbihul Mukhtarin, peringatan bagi orang yang tersesat, dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau menuturkan beberapa akhlak yang harus dimiliki oleh ahli tasawuf, dan satu di antaranya yang sudah kita mulai pekan lalu, yaitu akhlak kita adalah mawadhanatuhum ala qiyamil lail soifan wasyitaan, senantiasa mendirikan, merutinkan sholat malam dalam keadaan berbagai musim, ya musim dingin, musim panas dan sebagainya, kita tidak boleh meninggalkan, bahkan itu dianggap sebagai sebuah kewajiban bagi orang tertentu. Nah, untuk itu kita kemarin salah satunya disebutkan bahwa Syekh Muhammad In'am dan Syekh Imam Mandi disebutkan setiap malam tidak kurang 500 rakaat. Berarti mulai isya sampai subuh tidak berhenti. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawwa bima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana Syekh Shalih dzul ahwali wal karamat. Orang yang suka, yang membiasakan sholat malam itu adalah pemimpin-pemimpin dzul ahwali, pemimpin ulama, kiai, alim yang mempunyai dzul ahwali, kondisi spiritual batiniahnya itu, wa dzul karamah, dan dia pasti punya karomah. Jadi Bapak Ibu sekalian, karomah itu bukan milik seseorang saja, tapi orang yang merutinkan sholat malam, insya Allah karomah itu akan datang. Wa Syekh Farajin binahiyati sana salmuna bisyarqiyah. Ada Syekh Faraj di daerah Salmun, ya bagian timur, ya Irak. Beliau pernah datang kepada Syekh bin In'am tadi, melihat wa yaqulu lahu ahla bira'is Suhaib, dan mereka mengatakan selamat datang orang yang memelihara amalan sebagaimana para wali, dan wali di situ ada namanya Sayyidina Suhaib. Li ajli kaunihi kana muwadhiban ala qiyamil lail, karena beliau adalah orang yang merutinkan atas qiyamul lail. Jadi orang yang qiyamul lail itu kekasih Allah, orang yang selalu dicintai. Wa kana la yatajadu layaliyas sita'i illa fawqas suthi. Ya. Beliau itu bahkan, ya, kalau sholat tahajud di malam itu visita dalam keadaan dingin malah menantang illa faqas sudqi, sholatnya di atas loteng, di dinginnya bukan main, justru sholat. Nah itu karena beliau tidak mengenal waktu, tidak mengenal situasi, tidak mengenal keadaan, pokoknya sholat malam itu sebuah kebutuhan.
Jadi maka dengan demikian ini ciri dari orang yang ahlul qiyamul lail, pasti punya karomah. Dan ini disebutkan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Wahai kita semua, alaikum kepada kita semua ini, biqiyamil lail, rutinkan atas kamu bangun malam, sholat malam. Fa innahu da'ba solihina qablakum, karena sholat malam ini adalah kebiasaan dari ahli-ahli yang soleh sebelum kamu. Sejak zaman Rasulullah sampai sekarang ya, para wali itu selalu sholat malam. Sholat malam, bukan tidur malam. Bukan bangun jam 2 tapi tidur lagi. Tidak. Ya, beliau adalah membiasakan. Wa mikrobatun ila rabbikum, karena orang sholat malam itu bisa muqarrabah, bisa mendekatkan. Wa mikrobatun ya ila rabbikum, bisa mendekatkan diri pada Allah. Wa takfiru li khotoyatikum, bisa melebur, bisa menghapuskan, bisa, ya ini jadi ingat bahasa kecil kita yang ngelebur dosa. Dulu kan kalau lebaran itu kan keliling ziarah. Kalau orang Jawa nyebutnya bukan ziarah, kalau orang Tulungagung menyebutkan sejarah. Ya, ayo sejarah nanti, padahal ziarah. Ya, hapus dosa kita karena sholat malam. Wa minhatun anil ismi, dan juga pencegah dari kita berbuat dosa. Wa mitrotatun lidai alal hasad, dan mengusir bagi penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu. Jadi sholat malam itu sehat. Apalagi wudhunya jangan di depan muka saja, tengkuknya kasih. Sebagian rambutnya itu biasanya kan yang penting kena, ini kena yang banyak. Airnya itu kalau bisa, kalau wudhu sholat malam itu basahin, itu lebih teduh, lebih enak. Maka dengan demikian waqalat Ummu Sulaiman, dan ibu Nabi Sulaiman bin Daud, beliau mengatakan, ini nabi-nabi dulu pun juga sholat malam. Ya bunayya la tanimil lail, wahai anakku, janganlah engkau tidur kalau malam hari. Fa inna man namal lail, maka bahwasanya orang yang tidur malam, banyak tidur, jaa yaumul qiyamah, maka dia datang di hari kiamat, muflisan minal hasanat, dia orang yang rugi, orang yang muflis, orang yang bangkrut, minal hasanat, dari berbagai kebaikan-kebaikan. Jadi orang baik itu bisa ukurannya sejauh mana dia merutinkan sholat malam. Karena fungsinya dan karomahnya serta fadilahnya banyak sekali. Wa auhallahu ta'ala ila Daud, dan Allah juga memberikan wahyu kepada Daud alaihissalam. Ya Daud, kadziba manitta'a mahabbati, wahai Daud, telah berdusta orang-orang yang mengakui mahabbati, mencintaiku. Fa idza jannatal lailu lana fa idza jannahul lailu nama anni, namun pada malam hari yang gelap itu dia tidur meninggalkanku. Bohong. Orang akan dicintai dan mengatakan mencintai Allah, bohong kalau tidak membiasakan sholat malam. Itu mulutnya saja ngaku seneng karo Gusti Allah, tapi ora kangen sholat nek Gusti Allah. Yo, piye lho? Ayo. Orang kalau suluk setiap malam sholat malam. Orang yang insya Allah sudah bertarekoh setiap malam menjaga sholat malamnya, biar dikatakan tidak bohong mencintai kepada Allah.
Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan innallaha ta'ala yubahi malaikatahu, sesungguhnya Allah akan membanggakan kepada hamba-hambanya, kepada malaikat. Siapa yang dia banggakanku? Yang dibanggakan siapa? Bil abdi idza qama yatahajjada minal lail. Apabila ada hambaku yang sholat malam tahajud, itu loh hambaku, malaikat, itu loh hambaku yang saya senangi, sholat malam itu loh, lihat ya, fil lailati, di dalam sebuah malam, al baridati, meskipun dalam keadaan dingin. Karena Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk keliling di rumah-rumahnya. Ainal bait, di mana rumah itu? Aina su'ali, siapa yang meminta kepada saya? Aina du'ai, siapa yang berdoa kepada saya? A'ti, aku akan berikan, kata Allah. Aku akan kabulkan. Nah ini tiap malam masih ngleweser, AC-nya 16, ya. Selimutnya 5 cm, ya. Ngleser no turune. Nggak dapat itu karomah dari Allah, ya, karena Allah memerintahkan setiap malaikatnya untuk mengkeliling ke rumah-rumah itu. Mana ini yang sholat tahajud ini? Ini rumah kok gelap, omahe apik tapi nggak anak sholat, ya gelap. Bapak sekalian, ya Allah, moga-moga ya kita semua istiqomah sholat malam. Wa yaqulung duru, dan Allah berfirman, ila abdi kharaja min tahti lihafihi, kalian perhatikan kepada hambaku, ia keluar dari balik selimutnya. Selimutnya dibuang, masuk ke kamar mandi, wudu. Bukan selimutnya ditarik, kepalanya ditutupi, tidur lagi. Banyak yang masih gitu tuh banyak, ya. Allah berfirman lagi di dalam hadis qudsinya, beliau mengatakan wa tarakat dunya wa amratu hasana, dan ia telah meninggalkan dunia dan istrinya hasna, yang cantik, waktunya kelonan, tinggal aja untuk sholat. Ngeloni bojo enak, tapi kalau sudah malam ya harus sholat malam. Gitu loh Bapak sekalian. Yunaji bikalami, beliau bermunajat kepadaku dengan firman-firmanku, ya, ushidukum anni qad ghafartalahu, aku bersaksi pada kalian bahwanya aku sungguh telah mengampuni dosa para hambaku yang sholat malam. Kurang opo Gusti Allah senenge karo kita itu, ya. Allah selalu ngajari kita sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihin nafilatan asa ayya rabbuka maqamam mahmuda. Surat Bani Israil. Sebagian malam hendaklah engkau bangun dan sholatlah tahajud sebagai nafilah, sebagai tambahan, sehingga aku meningkatkan kamu mahmuda, maqamam mahmuda, maqam tingkatan yang mahmuda, yang terpuji. Itu Al-Quran loh Bapak Ibu sekalian. Qala Nafi, dan Imam Nafi mengatakan, wa kana Abdullah ibnu Umar yaqumu minail, dia menceritakan Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau senantiasa bangun setiap malam. Tsumma yaqulu ya Nafi asharna, kemudian beliau berkata, wahai Nafi, apakah kita sudah menjelang waktu subuh? Abdullah bin Umar siapa? Putranya Umar bin Khattab. Dia punya, ya kira-kira pembantunya lah yang khodamnya, Nafi namanya. Umar mengatakan, Nafi, sudah subuh belum? Belum, ayo sholat lagi. Bukan tidur lagi. Fayaqulu lahu, maka Nafi mengatakan, belum Sayyidina Abdullah bin Umar. Fayaqumu lisholah, maka Abdullah bin Umar tadi mengajak, ayo sholat lagi. Belum subuh kok, odok turu, gitu loh. Kalau kita masih 1 jam lagi, ayo tidur, kan gitu. Oke. Tsumma yaqulu ya Nafi asharna,
kemudian beliau berkata, wahai Nafi, apakah kita sudah menjelang waktu subuh? Fayaqulu na'am. Iya sudah, na'am. Ayo sholat qobliyah, sholat fajar. Ya. Fayakhudhu fil istighfar hatta yatlu al fajar. Kemudian duduk sholat, kemudian beliau istighfar sampai terbit fajar untuk sholat subuh tadi. Ya, ini cara dari Abdullah bin Umar setiap malamnya. Kita belum tentu. Bapak sekalian, bisa itu karena biasa. Kalau nggak biasa, ABOT, abot. Berat. Salat malam itu berat kalau nggak biasa. Maka dengan demikian ada lagi waqala al-mu'allif fi hadzal kitab wa kana al-imam Zainal Abidin, ya ini cucu Rasulullah. Ya, cicit ya. Beliau mengatakan, kan Hasan Husain ya, ini cicitnya. Beliau mengatakan nama Yahya ibnu Zakaria alaihi salam lailatan anwirdihi. Nabi Yahya bin Zakaria pernah bertidur meninggalkan beliau pada waktu itu lupa wirid. Nggak ada wiridan itu. Panjenengan kita apa? Wiritan. Wirawiri turut ratan. Kalau ini wong Jawa di sini. Kalau ini guyone gitu. Kalau dulu wiridane kuat. Mboten lek niku wiritan, wirawiri turut ratan. Ini ada guyonan yang sekarang saya kurang sreg. Dia sampun toriko, sampun. Nah, ada yang satu yang guyon, saya sudah, tapi toriko saya safariyah. Keluyuran itu dianggap guyonan. Safariyah. Ya Allah, lek ra seneng, lek rong gelem toriko ya wis ndak gelem durung, tapi aja guyonan ngono. Peh aktivis ngalor ngidul jadi aktivis itu ngatakan aku sik urung torikohku safariyah. Lho, aja guyon rek urusan toriko. Ya, Bapak sekalian, lek urung ya belum siap. Ndak usah guyonan. Wes aku safariyah lah. Astagfirullahaladzim ya. Dah. Wa kana qad sab'a min khubzin sa'ir, dan adalah beliau sungguh telah kenyang karena memakan gandum. Makanannya terlalu kenyang sehingga lali wiritan sholat malam. Karena itu wong thariqah itu apa? Taklilut ta'am, nyedikitkan makan. Taklilul kalam, nyedikitkan bicara, bukan sedikit-sedikit bicara. Taklilul naum, nyedikitkan tidur, bukan sedikit-sedikit tidur. Itu ya, itu adabnya orang yang berthariqah. Fa wahalla ta'ala ilaihi, maka Allah memberikan wahyu kepada beliau, ya Yahya lawit tala'ta ala jannatil firdaus ittala'atan. Wahai Yahya, jikalau kamu dapat melihat surga firdaus dengan melihat sesungguhnya, ladzabal jismuka, pastilah akan engkau meleleh jasadmu, wala bakaitas sodid, pasti kamu akan menangis yang menjadi-jadi, batat dumu'i, dan kamu pastilah apa? Lalabista hadid ba'dal masuh, kamu akan memakai besi setelah sebelumnya tenunan kasar. Artinya ini ya sholat malam lah. Jangan ada alasan. Nah, wa kana Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab juga pernah mengatakan, rubbama tamurru alaihil ayat fi wiridhi minal laid, seringkali terlewat pada diri beliau satu ayat dalam wiridan beliau sebagian malam. Jadi pernah, namanya manusia, Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah nggak wiridan, nggak sholat malam. Apa yang terjadi? Fayaskutu maksian alaihi, lalu beliau jatuh dalam keadaan pingsan. Nyeselnya itu sampai saubun-ubun itu loh, lali nggak sholat itu.
hatta yasiru yu'atun ayyaman, sampai beliau menjadi dijenguk beberapa hari, kama yu'atul marid, sebagaimana orang yang sakit. Cuma satu, lali enggak wiritan, lali enggak sholat malam, tapi jatuh sakit. Loh, panjenengan kita enggak sholat malam kok biasa aja. Kok biasa aja? Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya. Moga-moga kita dibiasakan salat malam, nggih. Wa kana, dan Sayyidina Umar bin Khattab tadi, ayyaman khilafatihi la yanamu lailan wala naharon. Di hari-hari beliau menjadi khalifah, beliau tidak tidur di malam hari dan tidak pula di siang hari. Ini Umar bin Khattab. Pokoknya hidupnya itu hanya dua, ngabdi rakyat dan ngabdi nek Gusti Allah. Wa innama ya khafaqatu fi ra'sihi, dan sesungguhnya di hari-hari itu beliau hanya mengangguk-angguk dengan kepala beliau, wa huwa jalisun, dan beliau duduk. Pokoknya meneng zikir. Ngono lho Bapak Ibu sekalian. Sambil kerja, itu disebutkan di sini khafaqatun fi ra'si, ngangguk-ngangguk. Allah, 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 sambil kerja. Sambil ngopeni muridnya, sambil ngopeni rakyatnya. Wa huwa jalisun, kadangkala dia juga dalam posisi duduk, bil adab, duduk zikir. Ya, wa kana yaqulu, beliau mengatakan, Sayyidina Umar bin Khattab, idza tumtu fil lail, apabila saya tidur di malam hari, dhayya'tu nafsi, maka saya akan menyia-nyiakan waktu untuk saya. Nah Gusti Allah lek bengi goleki kita, panjenengan digoleki kok melungker, gitu lah, meringkuk. Padahal dicari, aina, di mana ini? Abdun, hamba saya. Oh melungker, ya wis rezekine rata kae lek no. Nah kira-kira kan gitu. Wa in tumtu fin nahar, kalau saya tidur di siang hari, dhayatu ra'yati, saya menyia-nyiakan rakyat saya, wa anna mas'ulun anhum, dan saya akan ditanya, mempertanggungjawabkan terhadap kepemimpinan saya dan diri saya di hadapan Allah, baik secara individu maupun di dalam apa? Di dalam hubungannya dengan pemerintahan. Kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif wa kana Abdullah ibnu Mas'ud yaqumul tahajud idza hada'at al-uyun. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud senantiasa bangun untuk tahajud apabila mata-mata telah tenang. Artinya yang lain mulai tidur, ya Abdullah bin Mas'ud tidak, malah bangun. Ya, fayasma'alahu duwan kadua nahli hatta yusbihu. Lalu beliau mendengar suara seperti suara lebah hingga beliau memasuki pagi hari. Ya, zikir. Ya, suara lebah itu apa ya? Berengeng ya. Ya artinya zikir terus. Ya, sampai pagi hari. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri idza ghafala an nafsihi, kalau Imam Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini juga wali ulung, apabila lalai meninggalkan nafsunya, fakana akal kasir, maka lupa dia makan yang banyak. Yaqumul laila kullaha, lalu beliau bangun di sepanjang malam. Jadi untuk membalas pernah lupa, ya sholat malam, maka dibalas. Ya, tadi ada yang 500 rakaat itu ya. Maka dengan demikian beliau mengatakan, Imam As-Sahri, innal himaro idza zida fi ala fihi, sesungguhnya keledai apabila ditambah makanannya zidan, maka tambah pula fi ta'abihi fi baqiyatin, payahnya, ya bagiatin ahmalis sakoh, maka bebannya juga akan lebih berat.
Jadi begini, orang kalau terlalu kenyang malam, jam 9 malam, jam 10 malam masih makan, itu boleh dikata 90% akan tidak bangun. Karena perutnya kekenyangan sampai pagi. Karena itu Rasulullah mengajarkan itu, makan itu, ya pas maghrib makan, selebihnya nggak makan sebelum maghrib. Dan menurut medis, analisa medis, kesehatan medis yang baru, memang setelah maghrib tidak boleh makan. Itu lebih baik, biar kita bisa bangun malam. Bapak Ibu sekalian, wa kana Tawus rahimahullah, Syekh At-Tawus rahimahullah mengatakan, yafrisu firasati minal isya. Beliau pernah membentangkan kasur beliau waktu isya, fayasiru yataqallabu alaihi. Beliau menjadi meliuk tidur di atas, ya, wa yai'in ila subhi la yanam. Dan beliau merintih hingga waktu subuh dalam keadaan tidak bisa tidur. Ya, maka dengan demikian, wa katsiran makanu yaqumu fil isya, lalu beliau seringkali bangun tidak tidur sejak isya ilal fajri sahisan sampai subuh. Beliau gelisah, dan gelisahnya itu hanya bisa ditambani, obatnya orang gelisah itu sholat malam. Ya, wa kasirum ma yaqkusu jalisan, dan sering sekali beliau berdiam sambil duduk-duduk, mutrifon, ya, ilal fajr, sambil mengangguk, menundukkan kepalanya, ilal fajr, artinya beliau zikir, duduk, la yatakalamam, dan beliau tidak berbicara sama sekali. Beliau wukuf, ya, wukuf. Mulai tengah malam sampai subuh itu wukuf, diam, hanya tertuju pada Allah. Karena diam itu 1000 sejuta makna. Allah lebih tahu apa yang ada di dalam diri kita. Tidak usah diungkapkan, Allah sudah tahu. Tidak usah diminta, Allah akan memberi. Itu kalau wukuf itu di situ. Kekuatan wukuf itu luar biasa. Wa kana yaqulu inna khawfu jahannama atara naumal abidin. Sesungguhnya rasa takut pada jahanam itu telah diterbangkan, menerbangkan keinginan tidurnya orang ahli ibadah. Jadi orang kalau takut neraka jahanam, ya harus sholat malam. Bapak sekalian yang saya hormati, wa kana salafus soleh, dan ulama salafus soleh mengatakan, ya'rifuna wajha minna ma'an qiyamil lail. Mereka mengenali wajah orang yang tidur dan orang yang ahli sholat. Kelihatan. Jadi orang-orang yang ahli qaromah itu kelihatan, ini orang ini suka sholat malam atau tidak. Bukan ditandai oleh jidatnya yang hitam, bukan itu. Bukan. Oh, ini itu hitamnya itu digosok-gosok kok. Kadang kala biar dikatakan ahli ibadah, jidatnya sampai tebal itu, wong itu enggak, bukan itu. Kelihatan menurut al-salaf. Wa yaqulu, dan mereka mengatakan, ma ra'aina fil hadrati ilayah, kami tidak melihat Anda di hadirat ketuhanan Allah. Oh, Anda enggak kelihatan nurul wajhnya, cahaya di dalam wajahnya tidak ada. Wa qad khadara fulanun fulan, sementara sungguh dia tidak pernah hadir kepada Allah, nggak pernah hadir salat malam, tapi senengannya keluyuran, safari tadi, sono sini minta sumbangan, nah itu kelihatan, ya. Terakhir Bapak sekalian, wa farraqu alhim tuhaf, dan mereka membagikan hadiah kepada mereka yang hadir, ya. Artinya wa farraqu itu gini, Allah akan membagikan alaihim kepada orang yang sholat malam, atau khafu, beberapa yang mereka hadiah kepada orang-orang yang sholat malam. Wa kana ya'ibu ba'dhum ala ba'dhin naum ala firasin wati'in lahu, dan adalah sebagian mereka menganggap aib kepada sebagian lainnya kalau tidur di atas kasur yang nyaman baginya.
Jadi beliau tidak mau kasurnya terlalu baik. Wa kana ba'dhum faqat ala firasin hina qadima min safarin, dan beliau pernah mengatakan duduk di atas kasur saat dalam perjalanan, ya masuk hotel. Hotelnya kan bagus, ya. Beliau mengatakan fana ma'an wiridi tilkal lail, lalu beliau tidur meninggalkan wiridan beliau di malam itu saking enaknya. Nah, kemudian kalau para salafus soleh guyonnya begini, fa khalafa anhu la nayamu ala firas hatta yamut. Beliau mengatakan fa khalafa, kemudian beliau bersumpah annahu la yanamu, saya tidak akan tidur ala firasin, di tempat tidur yang empuk, hatta yamutu, sampai saya mati. Karena beliau mengatakan kasur itulah yang meninabuk-bukkan saya sehingga saya tidak bisa sholat malam. Sampai guyonannya terakhir ya. Wa kana Abdul Aziz Ibnu Dawud yafrisul lahu, Syekh Abdul Aziz bin Abu Daud pernah menggelar kasur milik mereka, ya, yafrisul lahu al-firasi fayada'ayadu alaihi, kemudian beliau meletakkan tangan beliau di atas kasur, dilus-lus kasur itu. Oh, ini kasurnya kok empuk ya kamu ya. Oh, selimutnya, spraynya ke sutra ya. Oh, ada loh. Selimut, kasur, sarung bantal yang harganya 100 juta itu ada. Ya ada, karena empuknya, halus. Mereka Syekh Abdul Aziz mengatakan, ma'al yanik, betapa lembutnya engkau. Walakinna, tetapi, ya, walakinna firasul jannah, kasur surga itu alaina minka, itu lebih lembut daripada engkau. Jadi dia tidak tergoda dengan kasur. Nanti di surga nantilah kami akan tidur mendut-mendut kapurnya, ya, kasur babut dulu ya bahasanya orang Jawa ya. Kamu ya jangan goda saya ya, kira-kira kasur itu. Kemudian beliau mengatakan tsumma yaqulu ila salat, kemudian Syekh Abdul Aziz tadi langsung sholat, fala yusolli ila fajr, kemudian beliau sholat sampai malam hari. Tapi digoda dulu. Kasur jangan goda aku ya, kamu memang empuk, tapi nanti akhirat nanti lebih empuk. Itu Sayyidina Syekh Abdul Aziz. Lek panjenengan ngluser turunnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, intinya jangan lupa sholat malam. Karena sholat malam itu 1000 doa, 1.000.000 makna, dan tidak bisa terhitung pahalanya. Karena kalau sudah maqam mahmudah, Allah memberikan makom yang terbaik bagi orang yang ahlul qiyamul lail. Alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.